Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu ta'ala hamdal hamidin wa ashkuruhu ala ni'amihi syukras syakirin.
وأصلي وأسلم على حبيبه وصفوته سيد المرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. وصلنا في هذا اليوم في باب الحث على الصدقة، ولو بشق قول النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الرسول تصدقوا ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبآية من القرآن فإن لم تعلموا qiraatul Quran. Tapi tidak mungkin sekarang tu enggak ada orang yang bisa membaca Quran, ya, jadi semua merata dia, ya, jadi orang menghafal Quran sudah banyak. Itu tanda bahawa zaman ini tidak terlalu lama, ya, lagi sedikit lagi, ya, tinggal 50 tahun masih kalau ya selesai mahad terus berkeluarga umpama, ya bisalah ya menemui keadaan tersebut anak-anaknya nanti, ya insyaallah. Okay. Nanti kalau umurnya sampai segitu rajin ini dikatakan orang mengerjakan, ya, kita mengerjakan tidak bagus, ya, disalahkan semua itu. Itu akhir zaman. Wa alam akhi annana, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, wahai murid-muridku, fi zamanil fitani. Apa namanya fi zamanil fitani? Zaman fitnah, ya, itu zaman fitnah dia. Ketahuilah katanya zaman Bapak Maulana Syekh, ya, alam akhi annana fi zamanil fitani hatta yaru hasanan ma laysa bil hasani. Orang mengerjakan bagus dinilai oleh, apalagi sudah turunnya nak Dajjal itu kan, akhir zaman begitu. Tinggal beberapa tahun saya itu kan. Itu sebab tasaddaqu walau qalilan, walaupun sedikit dia, 100 rupiah, 500 rupiah, bahkan 1000 rupiah. Sehingga Bapak Maulana Syekh, kita selalu mendengarkan, ya, dari beliau itu usahakan mengeluarkan sedekah setiap hari walaupun beberapa saja katanya kan. Itu sebabnya waktu akhir pengajian itu disuruh kita itu melontar tu kan, ya, waktu membaca Rabbana akhir pengajian beliau itu. Jadi banyak orang melontar takziah apa saja tu. Kalau dilihat di TV
Jadi orang yang memberikan umpamanya pengajian atau pidato, kalau diawali dengan islahul ummah itu, berarti orang Nahdlatul Ulama itu ciri khas dia. Jangan sampai enggak dibaca itu. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur ahfaz wa ayyid Nahdlatul Ulama bil alamin bihaqq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berarti tahu kita, berarti orang yang pernah sekolah di Nahdlatul Watan itu kan. Enggak perlu kita tanya itu. Kalau di akhirnya umpamanya pengajian atau apa saja diakhiri dengan doa pusaka. Di doa pusaka itulah diperintah oleh beliau itu guru besar kita untuk melontar tuh. Barakah. Al-barakah ziyadatul khair. Tetap dia setiap pengajian dibuka tu supaya jangan kita lupa. Nak manusia ini mahalil khata'i wan nisyan tu. Al-insan mahalil khata'i wan nisyan. Lupa. Tetap diberikan kita peringatan, irsyadat, taujihat oleh kunci. Sama surga itu, pintu surga itu harus dengan kunci. Kuncinya apa? Ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajin ibadah, rajin sedekah, rajin puasa, rajin segala-galanya pokoknya. Rajin wirid, seperti yang diperintah oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Itu tandanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita rajin begitu. Ya, barakah. Kalau barakah itu enggak bisa putus dia terus. Ya, terus. Ya, istimrar. Sebabnya diartikan wastimrarul khair. Ziyadatul khair wastimrarul khair. Ya. Ziyadah bertambah kebaikan itu, wastimrarul khair tidak terputus dia. Ya, tidak terputus, sambung menyambung. Seperti nyanyinya kita di Indonesia itu tentang pulau-pulau yang sambung menyambung itu, yang disebut dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, kan berjajar dan terusnya. Sambung menyambung menjadi sama dengan ilmu ini sambung menyambung dia dari Rasul turun kepada guru besar kita. Guru besar kita menurunkan kepada kita, kepada murid-muridnya. Nah, murid-murid beliau itu menyambung kepada murid-muridnya lagi, beratulab talibatnya lagi. Seolah-olah ilmu ini enggak terputus dia. Sumbernya kan satu. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, terus sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam, para ulama, terus dia. Sumbernya satu dia. Bukan berarti dia kalau ini yang mengajar lain, enggak begitu dia. Jadi ilmu itu sama, ya sama. Jadi guru dari gurunya mengajar dia seperti yang disampaikan oleh gurunya. Bapak Maulana Syekh yang disampaikan oleh guru besar beliau, Syekh Muhammad Hasan Al-Mashad. Nah, ilmu beliau itu nyambung hatta wasala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sahabat beliau itu Rasul diibaratkan seperti bintang dia kan. Ashabi kan nujum. Ya, nujum itu kan Tuhan menciptakan bintang bisama untuk apa? Lizinatis sama. Ya, untuk menjadi perhiasan seperti lampu hias itu kan. Lampu hias. Kalau itu kan jadi satu kampung dan kadang-kadang lampu berjajar dia, menunjukkan, menampakkan kesyukuran bahwa dia sudah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan. Nampakkan ya kesenangan itu kan, bahwa dia bisa, masyarakatnya itu melaksanakan ibadah ya. Kalau kita lihat luar biasa ada kampung ini,
seolah-olah begitu dia langit tu kan, zinatus sama, perhiasan langit dia. Ya. Tapi di dalam hizib Nahdlatul Watan kita mengatakan wa nawwir biladana bi anjumi Nahdlatul Watan. Terangkan negeri kami, desa-desa kami, pelosok-pelosok kami bi anjumi Nahdlatul Watan. Apa arti anjumi Nahdlatul Watan? Nujum-nujum. Kalian-kalian ini sudah dikatakan nujum dia. Ya, nanti kalau sudah tamat ya, ton. Ya, wa anjumi Nahdlatul Watan. Nawir biladana bi anjumi Nahdlatul Watan. Wa ammir biladana bi miyahi Nahdlatul Watan. Miyah itu mak. Ilmu-ilmu yang saya turunkan kepada murid-muridku ya, sewaktu dia belajar di pondok pesantren Nahdlatul Watan. Alhamdulillah itu kan. Jadi sebabnya semua jasa dari Jakarta sampai pelosok, sampai daerah itu yang banyak mengisi ya perkantoran pemerintah itu kan itu ya, dari hakim, dari KUA, dari Depak, itu semua amatan murid dari guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Dia bisa jadi imam. Coba datang ke Riau ya, ke Batam, jadi orang Nahdlatul Watan saja yang mengisi masjid itu kan ya. Jadi semua dia di pondok pesantren, Masya Allah. Dia datang masjid sana, dari mana? Oh, dari Lombok. Saya sudah belajar di madrasah kita, pondok pesantren. Katanya kan, alhamdulillah, barokah ya, barokah insya Allah. Para tulab yang judud, yang sekalipun masih belum disembe, tahu disembe, belum dikuris, nanti kan ada kurisan waktu zikrol itu kan ya, insya Allah kita harus tetap istiqamah belajar di pondok pesantren Nahdlatul Watan ya, Nahdlatul Watan NW Anjani. Insya Allah kita mengiring guru besar kita Bapak Maulana Syekh langsung sama kepada Ummuna pengurus besar Dewan Mu'tasar pengurus besar Nahdlatul Watan, langsung kepada Syekhuna pengurus besar Nahdlatul Watan. Kena keramatan Bapak Maulana Syekh itu turun kepada Ummuna pengurus besar Dewan Mu'tasar Nahdlatul, pengurus besar Nahdlatul Watan, Dewan Mu'tasar pengurus besar Nahdlatul Watan, Ummuna. Okey. Ya, kalau ingat seperti lagunya Hizbullah itu, syairnya itu kan apa katanya? Siapa yang hafal yang di tengah? Karama bafa maulana mengalir pada ummuna, berjuk apa? Terbukti dari hasilnya, berjuang dengan redanya. Ya, justru kalau beliau di Kalimantan, Sulawesi, satu-satunya yang pertama kali dibentuk oleh Ummuna ya, hajah secara hanun apa ya, pondok pesantren kan banyak dia, sehingga para tulab terkadang talibat itu kan dikirim jadi duta perjuangan itu kan, mengisi pondok pesantren yang dibangun oleh Ummuna. Nah, insya Allah ya, jadi keramatan katanya Bapak Maulana Syekh itu turun sama beliau itu. Karomah, tahu artinya karomah? Ya, orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keramatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, keramat luar biasa kan. Nah, itu sebabnya kita tetap doakan beliau, mudah-mudahan beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur ya, untuk memimpin kita di perjuangan
Nahdlatul Watan, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bacakan beliau Fatihah berniyat syifa. Kita besar walafiat. Al-Fatihah. Iya kana abdu kana sanan Serarnya dalam tahun maghdub alaihim waladdall. Banyak ya, kasir dari Bapak Maulana Syekh peringatan ya, kepada murid-muridnya beliau ya. Itu sebabnya Masya Allah tabarakallah. Jadi saya tanya kemarin Pak Jen di idarah itu sudah berapa murid baru. Saya katakan dia 1.500 sudah sedekahnya. Banyak itu kan. Alhamdulillah. Itu artinya ya, kita ini diberikan ya keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita mengiring umumnya pengurus besar Nahdlatul Watan, pengurus besar Dewan Muhtasar, pengurus besar Nahdlatul Watan ya. Berkat kita mengiring ya Syekhuna Raden Tuan Guru Bajang. Nah insyaallah ya, kita perbaiki niat kita ikhlas, bukan karena itu, bukan karena ini okay? Kita ikhlaskan niat istiqomah di dalam melaksanakan tugas sehari-hari ya. Mudah-mudahan insyaallah ya ilmu kita itu ya walau kana qalilan tapi barakah itu kan. Itu sebabnya hadis tadi itu ya, qalilul ilmi khairun min katsiril ibadah itu kan. Sedikit ilmu tapi barakah insyaallah dah. Ya, harus kita ya pertahankan ya apa yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Qala haddatsana Aun bin Salam Al-Kufi. Ada tasjidnya Salam. Ya, bukan Salam. Salam Al-Kufi. Qala haddatsana Zuhair bin Muawiyah Al-Ju'fi an Abi Ishaq an Abdullah bin Ma'qil an Adi bin Hatim qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Adi bin Hatim sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku dengar katanya sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, man istata'a minkum ayastatira minan nar walau bisyikki tamratin falyaf'al. Sesuai dengan kemampuan istita' itu. Siapa di antara kalian mampu menjaga dirinya minan nar ya, sebabnya Rasul itu sangat takut sekali dari neraka itu. A'udzubika min azabin bin nar. Tapi disebut dia itu Jahannam ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi Jahannam. Jahannam itu sudah termasuk nar paling panas di neraka itu. Sama seperti sorga itu ke paling tinggi disebut Firdaus. Nar Jahannam paling tinggi panasnya neraka ya. Firdaus paling tinggi tingkatan surga dia ya. Pokoknya asalkan kita sebut minta Firdaus ya, surga apa saja pokoknya kan ya. Alhamdulillah kalau dikasih Firdaus orang itu sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Sebabnya Rasul kalau mau minta kepada Tuhan surga fasalul Firdaus fa innaha 'alal jinan, karena Firdaus itu paling tinggi tingkatan surga ya, paling tinggi dia surat. Nah itu sebabnya disebutkan di hadis itu ya, fa inna jannatal firdaus saqfuhu arsyur rahman. Jadi atapnya itu arsy ya, arsy paling tinggi sudah dia itu. Berarti di bawah arsy dia itu. Itu sebabnya paling tinggi tingkatan surga itu kan.
Ya, kalau di yang lain itu kan banyak Jannatul Adnin, banyak nama surga. Ya, sama dengan neraka itu kan banyak itu kan. Sakar. Masalakakum fi sakar. Ngapa Anda itu kok dimasukkan? Kok bisanya dimasukkan neraka sakar? Apa jawabnya? Lam nakum minal musallin. Oh, kami enggak pernah salat dulu tuh. Disuruh salat, kadang-kadang kami itu enggan melaksanakan dia, sehingga kami dimasukkan ke neraka sakar. Itu sebabnya ahli neraka mengatakan yang dikisahkan dalam Al-Quran, lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna bi ashabis sa'ir. Seandainya kami mendengar aw na'qilu atau berakal, tapi kami tidak punya akal, tidak mendengarkan, tidak melihat. Sehingga Al-Quran di ayat yang lain mengatakan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun. Azan fungsinya apa? Sima'. Al-uyun fungsinya apa? An-nazar. Al-yad, tangan, fungsinya apa? Ya, memegang. Al-mash, kita bisa megang makanan, kita musafahah dengan tangan kan, kita bisa bertasbih pakai tangan kita kan, ya, tasbih, semuanya ini kan jadi saksi itu, ya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha. Nah, Tuhan mengatakan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti apa? Hayawan. Mereka seperti binatang. Iya, ulaika kal an'am. Bahkan Tuhan mengatakan bal hum adall. Ya, bahkan mereka itu lebih hina, lebih sesat dari binatang. Binatang nggak punya akal dia kan. Itu sebabnya manusia lengkap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada akal, ada nafsu, ya, semua lengkap dia. Tapi kalau binatang kan nggak ada, cuma nafsunya ada, akalnya tidak ada. Itu sebabnya lebih mulia, manusia ini lebih mulia dari yang lain tuh kan, ya. Tapi manusia yang bagaimana? Manusia yang selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Ula balhum adal ulaika humul ghafilun. Ghafil, apa dia ghafil? Mana al-ghafil? Lali. Ya, lali, disuruh sembahyang kadang-kadang abot, ya, disuruh puasa, disuruh sekolah nuntut ilmu kadang-kadang abot dia. Akhirnya menyesal sendiri itu. Dulu tuh pas waktu saya sekolah tuh kadang-kadang kita sekolah sampai di jalan lain, kita kerjakan, nggak langsung ke sekolah itu. Sekarang menyesal tuh kan. Itu nggak boleh begitu kan. Jadi ilmu ini harus kita pelajari. Alhamdulillah para tulab dan talibat yang hadir di mahad kita di sini, ya, untung besar. Yang terutama orang tua, ya, orang tua, ibu bapak kita di rumah itu sangat beruntung sekali. Untung anak saya itu mau saya serah ke mahad. Nah, terkadang-kadang orang nggak mau dia. Selesai dia aliyah, selesai SMA umpamanya, nggak mau, kadang-kadang sana dia mau kerja itu kan. Ya, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, alhamdulillah kalau sudah di mahad itu insyaallah kita akan diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain nggak perlu dipikirkan tuh. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala, insyaallah. Ilmu yang pertama kali itu kan, sawa'un kana at-tullab wa talibat, baik tulab ataupun talibat itu kan, kena disuruh kita, ya, pesan guru besar kita Bapak Maulana Syekh, yang sekalipun ya pelungguh-pelungguh semua, ya, para tulab dan talibat mungkin enggak sempat ketemu sama guru besar kita, ya, tapi banyak ditinggalkan kita oleh guru besar kita, ya, insyaallah. Tidak kita akan, ya, ketinggalan mendapat barakah ilmu beliau, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Man istata'a minkum an yasatira minan nar, ya, supaya dijauhkan dari api itu kan, ya, walau bisyikki tamratin. Maksudnya apa? Walaupun sedekah kita itu sekecil apapun dia, ya, sedekah kita banyak tapi kurang ikhlas semua, itu kurang bagus tu kan. Tapi sedikit 100 rupiah tapi ikhlas, nah ini digambarkan walau bisyikki tamrah, sedikit kecil, ya, seolah-olah enggak ada artinya, tapi kita betul-betul ikhlas, lebih baik daripada orang yang bersedekah banyak tapi tidak ikhlas. Jadi perintah beliau itu falyaf'al, kerjakan dia. Disuruh setiap hari oleh Bapak Maulana Syekh itu sedekah walaupun sedikit tu, setiap hari, walhamdulillah. Supaya kita mendapat apa? Ya, doa malaikat yang berdoa setiap hari. Apa kata doanya itu? Wa ma du'ahu, doaul malaikah. Allahumma a'ti mumpiqan khalafah. Ya Allah, berikanlah orang ini yang selalu mengeluarkan sebagian rezekinya itu, supaya hartanya, kekayaannya itu bertambah, ziyadah terus, barakah itu kan. Tapi kalau orang bakhil, kena dengan doa malaikat yang kedua itu, ya, Allahumma, yang doanya kedua, Allahumma ati mumpiqan khalafa, Allahumma ati mumpiqan talafa. Jadi orang yang bakhil itu soal binasa dia, ya, itu enggak boleh. Kita harus sifat jud. Tahu sifat jud? Ya, pemurah, ya, pemurah. Kalau kita murah, Tuhan itu murah sama kita, ya, itu memang dianukan tuh. Kalau sifat pemurah, ya murah Tuhan tuh. Enggak boleh kita bakhil, sehingga Rasul, ya kan ada, beliau itu berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal, apa yang pertama itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal. Jubun juga jangan, ya, supaya kita jangan cepat-cepat takut, sedikit-sedikit takut. Wal bukhal, bakhil itu kan, memang ada sifat-sifat begitu itu, ya. Jadi tidak sifat pemurah, ya. Seperti ceritanya sahabat dulu kan, ada seorang sahabat yang bernama Sya'ban tuh, dia pemurah dia kan, rajin berjamaah ceritanya dia, sholat jamaah tu rajin dia, setiap waktu, rumahnya walau jauh dia tu, ya, jauh dia, tapi daiman yusalli ma Rasul sallallahu alaihi wasallam, lama-lama sholat sama Rasul, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, ya, isya kadzalik juga, fajar, subuh juga begitu. Tapi pada satu hari ceritanya, dia itu tidak datang sholat bersama Rasul. Dilihat dia dulu, ya, sahabatnya kan, siapa yang datang, siapa yang tidak, dilihat. Nah, sahabat ini enggak datang, ya, pagi itu katanya.
dilihat oleh Rasul. Aina Sya'ban, katanya kepada sahabatnya itu. Sama aja Rasul, ya Rasulullah, belum datang dia. Lidzalik antazir 10 daqaik. Kalau begitu kita tunggu 10 menit lagi subuh ini baru qamat, katanya. Tunggu sampai 10 menit enggak ada. Ya. Diperintahlah ya muazzin Bilal itu untuk iqamus shalah, untuk qamat ya kan. Nantilah kita cari dia, tanya. Setelah selesai salat tu kan. Selesai salat subuh segala-galanya, ya baca zikir, tasbih, jadi semua itu, baru berangkat para sahabat tuh ngiring Rasul tuh untuk mencari sahabatnya yang selalu dicintai oleh Rasul. Biasa seperti kita juga. Jadi ada tulab yang selalu rajin dia segala-galanya itu kan. Kalau enggak pernah dilihat oleh gurunya pada satu hari, pasti ditanya kawannya itu, mana dia? Pasti begitu dia. Pasti begitu. Tanya. Jalan Rasul kan. Jalannya jauh rumahnya itu. Ya, jauh dia. Sahabat ini juga enggak tahu rumahnya itu kan, bagian. Ya. Tanya. Di mana kira-kira rumahnya? Tanya dalam satu gubuk itu kan. Oh, masih jauh. Baik ya Rasulullah. Jalan. Nah, ternyata pas qarib min baiti, dekat dengan rumahnya, dilihat oleh Rasul seorang perempuan sedang menangis ya kan. Enggak tahu Rasul akan datang tuh kan. Dilihat oleh Rasul tuh. Pas sampai beliau salam tuh kan kepada dia, dijawab sambil menangis tuh. Yal mar'ah maza hadas, wahai perempuan, apa terjadi kepada kamu? Dijawab oleh perempuan yang menangis itu, fa inna zawji mat, katanya, suamiku itu meninggal. Ternyata yang meninggal itu Sya'ban. Itu sebabnya enggak datang sholat berjamaah, katanya. Sahabat dia terus. Akhirnya duduk sama Rasul, sama sahabat, ya. Beliau bertanya kepada istrinya, waktu sakaratul maut akan meninggal itu, apa yang diucapkan oleh suamimu, katanya. Seperti orang ego tuh terkadang-kadang tuh Pak. Semua keluar tuh suara-suara itu. Yang dikeluarkan itu apa? Huwa yaqul ya Rasulullah, zakaral ba'id. Ba'id itu makna jauh dia. Kok disebut ba'id? Enggak paham saya itu kan. Wa qulu ats-tsani ya Rasulullah, jadid. Tahu jadid? Baru katanya. Seperti orang ego itu kan. Wa kalimatu tsalis ya Rasulullah, yaqul kullu. Bukan ba'du. Kullu. Apa arti kullu? Semuanya. Cuman itu diucapkan ya Rasulullah. Akhirnya Rasul, begini dia arti kalimat baiknya tadi itu, ya, yang dikeluarkan itu. Dia ingin rumahnya itu lebih jauh dari tempat ini, untuk ke masjid itu supaya pahalanya lebih besar. Mengapa ke rumah saya sekian 10 kilo, enggak 20 kilo, 30 kilo, supaya jalan langkah saya banyak, katanya, pahala saya banyak. Itu artinya ya Rasulullah. Tahu dia kan Rasul. Wa amma kalimatul jadid, kalau kalimat jadid itu, ya, kemungkinan dia dulu didatangi oleh orang yang minta.
Ya, seperti biasa orang mu'allab, wal mu'allafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam, ya, datang ke rumah kita kan, kadang-kadang minta kain. Saya ini mu'allab, baru masuk Islam, ya, kain yang saya pakai sholat itu nggak ada, baju tuh ada tapi sudah robek-robek dia, kita kasih dia kan. Ya. Oh, memang begitu ya Rasul. Ada dulu waktu suami saya hidup, katanya ada orang minta ke rumah, tapi suami saya ini bajunya itu dua, yang di dalam ada yang di luar. Yang di luar itu baru dia ya Rasul, tapi di dalam ini sudah lama dipakai itu, dikasih yang lama itu, ya, yang baru itu enggak dikasih dia. Sebabnya suami itu nego, ya, mengapa saya tidak mau kasih dia yang baru saja, katanya. Yang baru saja itu, kok yang sudah lama saya pakai saya kasih dia, nyesal dia kan. Nah, itu artinya, katanya Rasul. Ya, wasalis kalimat kullu. Tahu kullu? Semua. Ada orang minta sewaktu dia sarapan, ya, al-futur bis sabah, ya, dia sedang makan roti, datang orang minta, ya, nak berhajat tu kan. Jadi roti, kena biasa makanan kita Makkah Madinah itu roti itu. Kalau putur kadang-kadang roti, bahkan nanti zuhur itu juga roti itu kan. Ya. Terus dibelah dua dia roti itu kan. Sebagian dimakan, sebagian ya untuk yang minta itu kan. Di zamannya dia mak kullu. Dikatakan, oh memang ada yang minta dulu ya Rasul, tapi sebagian dikasih, setengah dikasih, setengah ya untuk sarapan dia. Akhirnya dia ngego waktu dia akhir hayatnya itu kan, kullu, mengapa tidak saya kasih semuanya, katanya. Kena diperlihatkan di akhir hayat kita itu segala perbuatan kita, ya, yang ada sewaktu kita hidup itu kan, diperlihatkan oleh Tuhan. Bahkan surga neraka kan diperlihatkan tuh. Kullu, nyesal dia kan, mengapa tidak saya kasih semuanya kan. Nah, itu artinya itu kan, ya. Jadi sesuai dengan firman Tuhan di dalam Al-Quran, ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang baru-baru, yang bagus pokoknya itu kan. Wajarlah, ya, sebagian untuk kita makan, tapi dia menyesal tuh, mengapa tidak saya kasih semuanya itu kan. Kalau ada yang lain mungkin bisa semuanya itu. Terkadang-kadang orang semuanya, lebih baik dia cari dulu yang lain untuk dia kan. Nah, begitulah gambaran kehidupan itu kan, ya. Sahabat-sahabat Rasul begitu. Walau bisyikki tamratin falyaf'al, ya, silahkan kerjakan. Kita disuruh kerjakan itu, kerjakan ini, ya, kita sami'na wa ta'na. Seperti Bapak Maulana Syekh itu, ya, kita disuruh sami'na wa ta'na. Sami'na apa artinya? Mendengar dan kita laksanakan pendengaran itu. Apa yang kita dengar ya kita laksanakan tuh. Wa ta'na, kita taat. Bukan sami'na wa asayna itu kan. Harus sami'na wa ta'na, sesuai dengan apa yang disarankan oleh pimpinan kita, ya. Warga besar Nahdlatul Wathon ini sami'na wa ta'na, sebagaimana yang diperintah oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh, ya. Itu warga Nahdlatul Wathon harus tetap setia, ya. Insyaallah kita itu mengiring guru besar kita Bapak Maulana Syekh untuk masuk surga bighairi hisab. Bighairi hisab disebutkan di hadis itu kan,
Sudah itu bergairah hisab tu dijelaskan tu seperti sedikitnya tapi banyak, dia ribuan kan. Berapa bergairah hisab? 70,000, 70,000. Bergairah hisab tu 70,000 orang masuk surga bergairah hisab. Kalau warga Nahdlatul Watan termasuk di dalam 70,000 itu, apa kita ucapkan? Alhamdulillah. Ya. Kalau dibandingkan dengan umat yang banyak yang beriman itu kan banyak kita itu kan. Ya. Terus kita masuk di dalam 70,000, alhamdulillah. Ya, berkat kita mengiring, pasti kita katakan mengiring guru besar kita Bapak. Mulai sebab saya ngiring itu kan bergairah hisab. Nah, itu doanya beliau itu. Ya, apabila beliau membuka pengajian itu didoakan kita, mudah-mudahan murid-muridku, anak-anakku ya, yang setia, kita semua mudah-mudahan masuk surga bergairah hisab. Jadi cepat disambut amin. Harus amin gitu. Cepat kita amin. Kalau amin kita diterima, langsung insya-Allah bergairah hisab dia. Ya, kita masuk surga bergairah hisab yang sekalipun sedikit kalau dibandingkan ya jumlah orang-orang yang banyak itu kan, insya-Allah. Walaupun 70,000, enggak dia mengatakan apa 700,000, 800,000 atau semiliar, kan enggak 70,000 katanya itu. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Ali bin Hujr As-Sa'di wa Ishaq bin Ibrahim. Ya, Ishaq bin Ibrahim. Bukan Nabi Ishaq. Ya, itu bapaknya Ibrahim kan. Seorang sah. Wa Ali bin Hashram. Qala Ibn Hujr haddatsana. Ibn Hujr mengatakan haddatsana. Wa qala al-akharani akhbarana. Yang lain mengatakan akhbarana. Haddatsana wa akhbarana. Isa bin Yunus. Baru qala haddatsana al-A'mashu an Haysamata an Khaysamata an Adi bin Hatim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa yukallimuhu Allah laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Enggak ada penerjemah kita itu kan. Karena biasa kalau yang berbicara itu bahasa Inggris atau Perancis atau China atau bahasa Arab, pidato atau ngaji di rakyat Indonesia umpama, di kalangan masyarakat Indonesia, yahtaju ila tarjuman, mutarjim, perlu ada penerjemahnya itu kan. Seperti Syekh Majid itu kan, kalau datang hultah, beliau pidato di waktu hultah itu kan disuruh sebagian masyarakat untuk jadi terjemah. Ya, Tuan Guru Muzayyin, Tuan Guru Syahri Ramadan, atau yang lain-lain itu kan, Tuan Guru Zaini, ya, untuk menerjemahkan kalimat-kalimat yang keluar dari beliau itu supaya paham itu kan, ya, supaya paham apa yang diutarakan itu kan. Tapi di sini sayukallimullah laisa bainahu wa bainahu tarjuman, enggak ada mutarjim tu. Ya, fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Apa yang kita sudah kerjakan, yang kita sudah berikan itu kan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah maksudnya. Ya, ma minkum min hadin illa sayukallimullah laisa bainahu wa bainahu tarjumanun wa yanzuru aymana minhu
bil yamin, jihatul yamin, lihat kanan, lihat kiri umpama, tapi tidak disebut yang kiri. Fala yara illa ma qaddama, yang sudah dikerjakan sewaktu hayatnya. Wa yanzuru asma minhu ina yadayhi fala yara illa an-nar, karena enggak ada orang, ya, yang sebelahnya enggak ada orang, pokoknya semua jami'ul jihad, ya. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar, ya, dilihat kiri kanan itu kan, illa an-nar, kecuali surga. Lakin, ya, takutlah kamu kepada neraka yang sekalipun sebesar bisyikki tamrah, ya, kisrul tamr, kecil dia, atau biji tamr. Zada bin Hujrin qala al-Amas wa haddatsani Amr bin Murrah an Hayshamata mislahu wa zada fihi walau bi kalimatin thayyibatin, dengan kalimat-kalimat yang tidak menyinggung perasaan orang, itu kan bagus. Kita bahasa kita itu lembut, itu kan kalimat-kalimat yang bagus, ya. Kalau bahasa kakak ya kakak, kalau bahasa adik ya adik, kalau bahasa paman ya paman, ya. Kalau bahasa akhi ya akhi. Jadi kalimat yang begitu itu menyentuh kepada, oh, kalau kita ketemu sama ustaz itu bagus kalimatnya sama kita, bagus bahasa-bahasinya itu. Kalau kepada dia serem, dia enggak berani kita. Itu sebabnya Rasul itu disuruh kita tabassum. Tabassum itu artinya senyum, ya. Al-basasatu sunnatun, katanya Rasul kan. Manis muka itu hukumnya sunat. Menyenangkan yang melihat kita tu, ketemu sama kita. Walau bi kalimatin thayyibatin, yang sekalipun dengan kalimat sedikit tapi bagus, dia tidak menyinggung perasaan orang dia, ya. Kalau jelek, ya, kita sumpah orang itu benci, kadang-kadang orang-orang itu tidak senang ketemu sama kita. Jangan begitu dah. Sesuai dengan yang diperintah kita oleh Bapak Maulana Syekh, sesuai dengan ilmu yang beliau miliki, ya. Walau bi kalimatin thayyibatin. Wa qala Ishaq qala al-Amas an Amr ibn Murrata an Hayshamata, ya. Qala al-Amas an Amr ibn Murrah an Hayshamata, walau bi kalimatin thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, yang tidak menyinggung perasaan orang. Alhamdulillah. Jadi ilmu ini memang begitu dia, ya. Tidak diperintah kita untuk mengucapkan yang tidak, yang kurang bagus, yang menyejukkan situasi dan kondisi sesuai dengan sikon, itu kan, situasi dan kondisi. Apalagi terjadi pada akhir zaman macam-macam. Coba dibuka di Facebook, kadang-kadang kurang bagus ucapannya, ya. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang tidak, itu kan. Tapi yang kesemuanya itu, ya, jangan dijawab dengan tidak bagus, itu kan. Lebih baik tidak, kita diam saja, itu kan. Jadi di dalam perjuangan Nahdlatul Watan itu diistilahkan, ya, walaupun anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, begitu kan, ya. Walaupun banyak hujatan orang itu, pokoknya kita berjuang mengiring itu, ya, insyaallah, itu kan. Jangan dijawab. Kalau akhirnya kalau dijawab ya berantem kita kan. Kalau berantem, kadang-kadang di Facebook saling sumpah, enggak boleh itu, ya. Apalagi ketemu dia macam-macam nanti kan, saling itu saling ini, ya. Tidak dianjurkan oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Kembali kepada ilmu dasar. Tahu ilmu dasar?
itu kita kembalikan dia. Ya, ilmu dasar yang diajar oleh guru besar kita apa katanya? Nahdlatul Watan bil khair. Khair. Yang kedua, wa nahdlatul watan fastabiqul khairat. Itu yang kita pegang. Itu saya pegang tuh. Khair, khair, khair terus dia. Nahdlatul watan bil khair. Artinya orang Nahdlatul Watan enggak pernah apa? Memerintahkan orang merusak rumah orang, umpama itu kan. Membunuh orang seperti dulu itu kan peristiwa saya itu. Rumah semua rusak, ya harta benda semua dijarah, jiwa semua ya macam-macam ini itu kan. Nah, untunglah kita itu masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kisah Nabi Ibrahim sama Namrud itu kan. Ya, dijaga dia beliau itu. Walaupun dibakar itu kan, dipesan api itu, ya kamu harus dingin katanya. Hanya dingin dia. Enggak membakar Ibrahim itu. Kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, walaupun dilempar itu kan. Karena dia itu Namrud itu kan ceritanya, ya gimana pendapatmu wahai panglimaku katanya, ya, apa siksanya yang pas? Balasannya Ibrahim yang merusak Tuhan kita katanya kan. Ada mengatakan biar kita sobek ya kulitnya itu, ya suaranya katanya. Ada yang mengatakan langsung kita pangkal lehernya katanya. Tapi Namrud mengatakan enggak. Begini menurut pendapat saya, ya kumpulkan kayu, terus nyalakan api, kita lempar Ibrahim itu, biar dia terbakar katanya kan, dia mati katanya. Tapi Nabi Ibrahim ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, api sudah dipesan tuh kan, akhirnya menjadi dingin tuh kan. Nah, Ibrahim nggak apa-apa dia. Nah, itu namanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah begitu dia. Ya, begitu ceritanya kita itu seperti cerita Nabi dulu itu yang mau dibunuh sama seperti Rasul itu. Tapi kalau Rasul sudah ada apa namanya itu istilahnya di dalam Al-Quran, ya, wallahu ya'simuka minan nas katanya. Tuhan sudah memelihara kamu ya Muhammad, ya, dari ancaman-ancaman manusia. Kamu mau dibunuh nggak bisa, kamu mau dilemparkan nggak bisa, mau dipanak sudah nggak bisa. Dijaga betul dia Rasul itu kan. Ya'simuka minan nas. Jawabnya Rasul terus berjuang ya. Sama seolah-olah kisah kita itu ya seperti para anbiya itu kan. Mau dibunuh dijaga ya. Sehingga kita itu masih ya sama-sama para tulab dan tolibat di mahat kita yang tercinta ini kan. Kalau sudah mati ya nggak ada kita. Tapi alhamdulillah itu kan berkat ya kita ngiring guru besar kita Bapak Maula Nasyih. Kalau kita ngiring itu pasti pertolongan Tuhan itu, pasti pertolongan Tuhan itu datang itu kan. Nggak perlu cemas, nggak perlu kita takut itu kan. Tuhan sudah membela ya, insya Allah. Kalau didatangkan apa pertolongan seperti Nabi waktu perang Badar itu kan, malaikat membantu dia itu kan. Seolah-olah begitu kisahnya itu kan. Yang namanya kisah perjuangan yang perlu apa? Sabar. Sabar kan katanya Bapak Maulana saya itu ya, sabar, ikhlas, yakin, sabar ya, ikhlas, istiqamah. Jadi kita yakin, kita sabar, kita ikhlas ya. Ya, itu dalam perjuangan tuh. Ya, pokoknya intinya ya kehidupan ini harus banyak-banyak sabar. Sehingga orang dagang obat itu apa katanya, dagang obat? Ya, as-sabru dak-dak, bukan hadis tapi itu. Jangan dikatakan hadis itu dicari riwayatnya. Siapa yang meriwayatkan hadis as-sabru dak-dak itu? Enggak ada. Ucapan bahasa orang dagang obat dia itu. Maksudnya apa? Supaya obatnya laku dia.
sabar itu ya baru kita ya membalas katanya itu kan. Sabar kalau ada orang tuh, sabar kalau begitu. Sehingga dia mengatakan jadi kalimat-kalimat yang sehingga menjejukkan itu, sabar, 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 sabar. Ya, sehingga as-sabru murrun fi mazaqatih lakin awaqibuhu ahla minal asali, minal asali. Ya, as-sabru kas-sabri murrun fi mazaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Katanya itu di syair itu kan. Mur, dia tahu mur? Pahit nama mur tu. Murun fi mazaqatihi, kalau dicicipi pahit dia. Biasa pahit itu obat, dawa itu kan. Ya, enggak ada obat yang manis. Tapi untuk anak kecil baru dikasih sirup ada yang manis kan. Tapi kalau pil itu dibuat dari yang pahit itu namanya obat. Lakin awaqibu ahla minal asal. Yang paling manis itu asal. Itu asal madu. Ya. Manis ya, dawa itu. Madu, kita minum madu. Ya. Air asal itu kan. Minuman asal itu supaya sehat tuh kan. Ya. Karena dari makanan yang mengeluarkan madu itu dari dihisap bunga, nggak ada yang kotor dimakan tuh kan. Itu sebabnya bagus dia madu itu kan. Ahla minal asali. Begitulah sifat para anbiya, para rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu nahdlatul watan fil khair. Yang kedua, wa nahdlatul watan fastabiqul khairat. Nahdlatul watan ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari kebaikan itu kan. Berlomba-lomba kita tulul lail wa tulun nahar. Kalau dulu zaman Bapak Maulana Syekh, ya, setiap hari kita ikut serta mengikuti pengajian tuh. Soalnya beliau itu kan setiap gubuk kehadiran beliau itu kan, nggak mau ketinggalan jamaah itu kan. Ya, terus tulul lail wa tulun nahar dia. Ya, masya Allah tabarakallah, sehingga diucapkanlah ya ilmu dasar itu. Ya, nahdlatul watan bil khair wa nahdlatul watan fastabiqul khairat. Jadi kalau orang nahdlatul watan ada merintah yang bengis-bengis, yang salah-salah, bukan orang yang nahdlatul watan yang sebetul-betulnya itu kan. Orang nahdlatul watan bagus-bagus ya, sopan santun. Itu sebabnya para tulab dan talibat kalau ketemu sama ustadznya, masyayikhnya, tunduk dia. Itu maunya masyarakat itu kan. Itu tunduk dia. Masya Allah tabarakallah. Seperti para sahabat kalau dia itu duduk di majelis Rasul itu kan, nggak ada yang berani melihat ke atas itu kan. Tunduk dia begini katanya. Begini tunjuknya para sahabat itu kan. Malu, istihya. Haya itu kan. Sehingga Rasul mengatakan al-iman uryan itu kan. Al-iman uryan. Ya. Al-iman uryan. Tahu iman uryan? Iman itu telanjang dia. Seolah-olah enggak berpakaian. Libasu at-taqwa. Rasul mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini katanya dia. Ya, di hati. At-taqwa hahuna. Libasut taqwa wa zinatul haya. Perhiasan iman kita itu malu. Kalau orang sifat takwa, berarti imannya itu kental luar biasa dia. Ya Allah, tindih sekali dia, berarti imannya itu mantap itu kan. Zinatul haya. Nah, yang ketiga, wa samaratuhu al-ilm. Nah, buah iman itu ilmu. Ilmu dia. Nah, iman itu punya buah. Apa buahnya? Ilmu. Ya. Al-iman uryan libasut taqwa wa zinatul haya wa samaratuhu
al-ilm. Masya-Allah. Ya, ilmu sudah. Kalau kita sudah punya ilmu, mantap itu kan. Ya, segala-galanya kita bisa tu dengan ilmu. Masya Allah. Para sahabat tetap menggali ilmu. Kita juga murid Bapak Maulana Syekh, guru besar kita, tetap kita tu mengambil ilmu beliau supaya kita diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para tulab dan talibat, mari kita sama-sama di mahat kita ini, mahat kita yang tercinta ini, kita duduk bersila setiap hari, kadang-kadang setiap malam kalau ada acara itu, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan ilmu kita diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terutama ya para tulab talibat yang judud itu, yang sekalipun belum di SMB itu kan, tapi mudah-mudahan ya, dengan kehadiran kita semua di mahat kita yang tercinta ini, insya-Allah barakah itu tetap menyertai kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat mengiring guru besar kita Bapak Maulana Syekh tetap membaca salatun nahdatain walau marratan wahidah fil yaum, katanya beliau itu kan, yang sekalipun satu kali di dalam satu hari. Bahkan di anuknya di hizib itu, beliau itu disuruh kita mengamalkan yang ada di tarekat hizib Nahdlatul Watan, walaupun kita tidak baca dari awal sampai akhir. Ya, Allahumma inni as'aluka bismikal azam, di tengah itu, Allahumma inni as'aluka bismikal azamil wahid wahdil ahad al mutali awadil kamal adil muqaddas yang kulli had wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anta sholli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujud wa sabil azam likulli mawjud salatan tusabbit fi qalbi al-iman wa tahfizni al-Qur'an fahimni min al-ayat wa tabtali bi adal jannah wa nuran na'im wa nuran nazila wajhikal karim anta jama'an nas nyadatil lautan bi khairin wa rizqin wa afiyah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi pertama tadi itu ulang-ulangi terus dia. Besar hikmahnya katanya beliau itu. Ya, apalagi kita baca tarekat hizib Nahdlatul Watan setiap waktu. Tapi biasa kita amalkan hizib, tarekat hizib Nahdlatul Watan itu maghrib bersama subuh itu kan. Kalau ada waktu, ya, fi kulli waqtin, setiap waktu itu kan, waktu salat zuhur, asar. Tapi kena itu waktu ya banyak kesibukan tu ya, maghrib, subuh itu kan. Ya kita usahakan tu kan. Kan sedikit dia, enggak sampai 5 menit kita baca dia. Di awal yang Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud zaru mathalan bit-tawrati wa mathalan bil-injil kadzalika akhraja ash-shatahu fa'adharu fazaqna fastawa 'ala suqihi yu'jibu zarra'an yakzibu al-kuffara wa dallahu allazina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu alaihi wasallam alayka rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayka rasulullah wahid wa 20 marrah. Ya, sallallahu alaihi wasallam alaihi rasulullah itu 21 kali. Nah baru Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ta'ala rahmatullahi wa fil millah salatu wa salamun daiman daim kullu wa ala alihi wa sahbihi sallim man shulli wa ana dalatun bil alamin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi habibil aliyyil qadiril azim da'i wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim maqdun wa jikal alam abdid daim bil baqil makhlujin bi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad wa sallallahu bismikal azim al wahid wa hadil al mutali wa hadil kamal wa hadil muqaddas qul hada ma bismillahirrahmanirrahim qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salli ala sayyidina Muhammad salatul wujud sabil azam kulli mawjud salatan tasabbihu fi qalbil iman tafsirul Quran fahimni min al-ayat tafsirul ibadal jannah dan nuran na'im wa nuran nazil lahu wajhikal karim dan jamanan asnani wa tanfi'u wa pi'u wa alihi wasallam. Baru Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ma kana ma yakunu min al-afdal bil alamin kun 3 kali.
بارو يا علم السر وعلى أن يصل قصدي والشأن وذهب النعم وزاد من شل وعن رد الوطن بالعالمين آمين يا ميسر يا سر يا مدبر دبر يا مسائل سهل سهل علينا كل عسر من البشر النذر يا كافي يا مغني يا فتاح يا رزاق ربني مغلوب منتصر رجبر كل بالمنكسر رجما سلم المنتصر إنك أنت الرحمن مقتدر يا كافي وأنا لا مبتغر الله الكافي قصر الكافي وجر الكافي لكل كافي كفان الكافي للحم الله الكافي قصر الكافي وجر الكافي لكل كافي كفان الكافي للحم الله الكافي قصر الكافي وجر الكافي لكل كافي كفانا الكافي لا يلحمك باب الاولياء باب النصراء باب الاولياء باب الكلا باب الاولياء باب الشهداء يا شهيد يا شهيد يا شهيد نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين baru diakhiri dengan doa qarib wabashiril mu'minin. Itu obat ini ya, orang sakit pinggang itu katanya, wiridkan dia itu. Nasrun minallah wa fatun qaribun wa basyiril mu'minin. Nasrun minallah wa qaribun wa basyiril mu'minin. Itu jadi obatnya katanya tuh. Jadi obatnya katanya beliau tuh. Cuman guru besar kita Bapak Maulana Syekh Sallallahu alaihi wasallam kita hari dengan doa pusaka yang tadi itu. Ya, seperti akhir tarekat hizib Nahdlatul Wathon. Ya, kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimnal وهبني يا وهاب علما وحكمة رزق يا رزاق كل مسهلا وبالخير يا فتاح فتاح وبالهدى وبالعلم يا عليم وكل مفضلا وهب لي يا وهاب متن للرزق يا رزاق وكل مسهلا
وبالخير يا فتاح فتاح وبالهدى وبالعلم يا عالم وكل مفضلا وهب لي يا وهاب وحكمة وبالرزق يا رزاق وكل مسهلا وبالخير يا فتاح فتاح وبالهدى وبالعلم يا عالم وكل مفضلا صلى الله وسلم عليك رسول الله صلى الله وسلم عليك أيها الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم اجعلنا وذريتنا ومن حبنا فيك من أول بعد خذ نصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم وفيما بعده من نور تهدي به ورحمة تنشرها ورزق تبسطه أو در تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تتبعها أو معافاة تمن بها على من تشاء من عبادك إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيازك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم يا الله يا نور السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أصلح لنا وذريتنا وأزواجنا وتنابزنا وأصحابنا واهدنا وإياهم سبيل الرشاد واهدنا وإياهم سبيل الرشاد واهدنا وإياهم سبيل الرشاد وكمال الاستقامة والإخلاص بنور معرفتك يا الله وفقنا وإياهم لنشر ونتلوذا بخير ولطف وعافية اللهم إن كان أحد أرادنا بالسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم بانتكاس وقلوبهم بوسواس وأيدهم بإبلاس أو بكم من الرجل إلى الرأس لا في سال يقطعون في جبل يدلع بمئة ألف لا قل إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا أمام النبيين عبد المرسلين الأئمة الملائكة المقربين اللهم إنا نسألك أن تصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأن تأمرنا نة الوطن ونة البنات إبراهيم عليه الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا لجميع المسلمين يا الله يا الله يا الله يا حي لا إله إلا أنت اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيدنا لتلطف بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين هذا دعونا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Al-Maghrub alaihim waladhdallin. Terima kasih. Ya, tentang doa wahabli tadi, ya amalan Bapak Maulana Syekh. Begini kata beliau dulu. Siapa-siapa yang mengamalkan ya seperti tadi wahabli itu, ya. Kalau memang betul-betul jadi dia, katanya, orang itu diberikan kehidupan yang luar biasa. Bagus sudah ada apa kehidupan kita, ada saja pokoknya itu. Artinya rezekinya murah katanya kalau memang betul jadi. Kalau dia jadi seorang alim, paling alimnya dia, kata beliau itu. Itu keistimewaan amalan guru besar kita Pak Maulana Syekh. Nah, itu sebabnya dibaca ya sekurang-kurangnya yauman wa lailah itu 21 marrah. Apalagi setiap waktu 21 itu. Ya, sekurang-kurangnya satu hari satu malam itu 21 marratan. Wahabli tadi.
itu khususnya kepada para tulab yang baru, yang judud itu kan, amalkan itu kan enggak lama kita itu. Enggak lama itu. Biasa orang ahli wirid itu kuat duduk itu mengamalkan kalimat-kalimat yang luar biasa. Insyaallah wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum bacaan yang kami melihat waktu yang setia, mengorbankan jiwa.